Anda masih bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, sama-sama kita telah menyaksikan tausiah yang disampaikan oleh Habib Nabil Al-Musawa mengenai tawadu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu bagaimana Allah perintahkan umatnya untuk merendahkan diri di hadapannya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis berikut ini. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka ngaji. Tadi dijelaskan oleh Habib Nabil Al-Musawa bagaimana kita bertawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawadhu itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang tidak tawadhu berarti dia tinggi hati. Kita sebut dengan orang takabur. Ibu bapak sering ngelihat orang takabur? Belum tahu ya siapa saya. Lah kalau bapak aja enggak tahu gimana saya? Jadi orang yang takabur itu enggak tahu diri. Dirinya sendiri enggak tahu. Ketika orang tidak tahu diri, tidak mungkin tahu kepada Allah. Ya, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kalau orang tahu dirinya siapa, itu perantara, belum tentu pasti untuk mengenal Allah. Makanya pangkat yang paling tinggi bagi umat manusia adalah ibadur rahman, hamba Allah. Ketika bicara hamba, berarti kita rendah. Hati kita dikecilkan, jangan dibesarkan. Sekecil-kecilnya di hadapan Allah. Itulah tadi Habib Al-Musawa menyampaikan, kita ini harus tawadhu. Ingkisarul qalbi lillah. Hati kita ini rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Apa buktinya kita rendahkan di hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian? Ibu bapak sholat kan? Berapa kali sehari semalam? 5. Berapa rakaat? Minimal ibu bapak tawadhu digambarkan saat sholat. Apa contohnya? Kepala yang paling kita hormati, paling tinggi ini kita taruh di tempat kita menginjak kaki kita. Aqrabu ma yakunul abdu ilallahi fi sujudi. Paling dekat hamba Allah kepada Allah saat sujud. Makanya kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala tawadhu. Dengan cara kita rendahkan hati, kemudian wa khifdzi dzulli war rahmati bi'ibadatihi. Kemudian kita ini letakkan yang paling rendah untuk mendapat rahmat Allah dengan ibadah kepada Allah. Ibu bapak sekalian, banyak orang yang kepleset karena takabur. Enggak rendah hati. Awalnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang oleh Allah diberikan kenikmatan itu. Tapi setelah dia itu takabur, tidak rendah hati, dicabut nikmat oleh Allah. Tidak sedikit cerita seperti itu. Kalau kita ngelihat siapa yang contoh orang paling takabur tidak rendah hati? Fir'aun. Ana rabbukum al-a'la. Saya Tuhanmu yang lebih tinggi. Banyak orang yang sekarang tak terasa. Saya sedang berkuasa kok. Saya Pak RT. Ya. Baru jadi Pak RT kan gitu ya. Ada juga, ini saya Pak RT, ada yang belum sampai Pak RT, baru dusun, belum tahu ya, saya tokoh masyarakat di sini, siapa saya? Enggak sedikit juga takmir masjid, loh saya yang bikin masjid ini. Jadi apa kata saya masjid ini, urusan saya, ini enggak tahu di rumah Allah dia takabur. Makanya banyak kadang-kadang masjid itu berantem karena apa? Karena takabur.
Kalau pengelola masjid, takmir masjid itu tawadu, insya Allah tidak ada yang berantem. Kita nemu banyak masjid sampai kepolisian diperkarakan. Padahal bikin rumah Allah untuk kita ibadah kepada Allah. Itu karena takabur. Saya udah paling tua, kamu kan anak kemarin. Itu udah takabur. Kemudian sebaliknya, loh saya kan sudah sekolah kuliah. Saya lebih tinggi dari Anda. Makanya orang yang tawadhu kepada Allah itu Bapak sekalian menempatkan diri itu rendah hati. La yara lahu ala hadin fadlan. Enggak merasa lebih baik dari orang lain. Makanya kalau ada orang merasa saya paling baik, saya paling benar, itu sudah takabur. Makanya kita sering kalau ngaji, wallahu a'lam bisawab. Allah yang maha tahu dengan yang benar. Meskipun kata kita dalilnya ada Pak, contohnya ada. Masa saya salah? Siapa tahu, ya. Namanya orang kepleset itu. Kemarin tuh kalau tukang nyalain orang pasti bisa jadi gambaran apa? Saat pemilu. Bagaimana teman kita dukung 01, 02, 03. Yang dulu dimusuhin sekarang didukung. Ya. Dulu didukung sekarang dimusuhin. Kok bisa milih 01? Kok bisa milih 02? Kok bisa 03? Kita memberi gambaran bagaimana pilihan orang itu berbeda-beda. Itu belum masalah bagaimana mendapat hidayah dari Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Ya Allah yang maha bolak-balikkan hati. Kadang-kadang kita ini yang benar dianggap salah, yang dianggap salah benar. Sama orang sombong. Penyakit hati itu. Makanya kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertawadhu kepada Allah? Minimal ada 3 Bapak Ibu sekalian cara bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu pertama adalah inda amrihi wa nahyihi bimtisali awamirhi wa jitina binawahihi. Pertama Ibu Bapak sekalian cara tawadhu kepada Allah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Diperintah apa? Iman kepada Allah. Ibu bapak, ini banyak sekarang orang yang salah mengartikan. Kita nggak penting iman kita, yang penting kita berbuat baik. Orang nggak nanya agama kita. Yang penting kita berbuat baik, nggak usah nanya agama, yang penting berbuat baik. Ini seakan-akan kata-kata enak tapi racun. Kenapa jadi racun Bapak Ibu sekalian? Kita menjadi berbuat baik tidak landasan iman tapi kepentingan orang. Bagi kita sudah riya. Dan itu nggak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak karena Allah. Bahkan kita sebesar apapun kebaikan kita tapi tidak karena Allah. Atau kita berbuat baik sebaik-baiknya tidak karena Allah. Nggak ada gunanya apa-apa. Contohnya apa? Ketika kita su'ul khotimah kagak dihitung oleh Allah. Tapi kalau kita masih punya iman kepada Allah, kita ada rasa tawadhu dan mengakui, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan tidak ada nabi, ya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad dan itu adalah utusan Allah. Ada kalimat syahadat seperti itu, sebanyak apapun dosanya dan sejelek-jelek apapun dosanya, akhirnya akan masuk surga. Tapi kalau banyak dosanya digoreng dulu. Ya, dibuang ampasnya dulu kalau tidak diampuni oleh Allah. Apa yang menjadikan kita ini oleh Allah diberikan surga? Tawadhu, bahwa kita adalah merasa hamba Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya ada kalimat la ilaha illallah masuk surga. Maka seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada pamannya Abu Thalib yang jadi backup perjuangan Nabi Muhammad, mau wafat Nabi Muhammad ingin pamannya masuk surga. Datang Nabi Muhammad, ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatan wahaju biha indallah wa la astaghfirunna laka indahu ma lam unha anhu. Ya pamanku, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai dalil hujjah argumentasi saya untuk memintakan ampun kepada Allah. Tapi celakanya sebelahnya Abu Thalib ada Abu Jahal.
Ada Abdullah bin Umayyah, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama para pendahulumu, orang-orang tua kamu, ngikutin Muhammad? Akhirnya apa? Dimintakan lagi oleh Nabi Muhammad kepada Allah dan meminta Abu Thalib untuk mengatakan kalimat itu, tidak lepas kalimat itu dan tidak diucapkan. Akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat yang turunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kita ini enggak bisa memberikan hidayah kesadaran kepada orang yang kita cintai. Tetapi siapa yang memberikan kesadaran adalah Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau saya Habibana Nabil Al-Musawi menyampaikan dakwah begini, ada orang sadar, ada orang berubah, ada orang masuk Islam, bukan kehebatan dari dakwah kita, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang itu. Makanya kita tawaduk kepada Allah, bahwa Allah yang maha tahu segalanya dan semua adalah dari Allah. Mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kita ini bertawaduk kepada Allah apa? Li'azmatihi, karena keagungan Allah. Wa li'izzatihi, karena kemuliaan Allah. Memang Allah maha segalanya. Ta'ala Allah. Allahu Ta'ala. Ta'ala adalah maha tinggi. Lalu ngapain kita sosok tinggi? Wong kita nggak bisa melepaskan apapun dari Allah kok. Seperti daun kering jatuh itu nggak mungkin jatuh tanpa seizin Allah. Sekarang kalau kita merasa sok-sok hebat Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita ini menyingkirkan flu? Siapa yang ingin flu? Yang ingin COVID siapa kena COVID? Nggak ada. Di luar kekuasaan kita, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha luhur, semua Allah menciptakan ini. Karena Allah yang maha tinggi, maka nggak pantas kita. Jadi kalau ada sok-sok orang takabur, Anda udah jadi Fir'aun. Sudah mengaku Tuhan. Makanya di sini iblis itu dikutuk dan selamanya dikutuk itu karena sombongnya, dan orang sombong itu biasanya syirik. Kalau tidak syirik, minimal dia adalah tidak menyembah kepada Allah. Yang itu sebenarnya syirik juga. Kenapa? Tidak menyembah Allah, menyembah pada selain Allah. Atau syirik menyembah Allah dan menyembah pada selain Allah. Kenapa? Karena di dirinya itu tidak menganggap tinggi Allah segalanya. Kita minta kepada ruh yang gentayangan, itu syirik. Atau sudah nggak yakin kalau ada Allah, nggak ada yakin hari kiamat, nggak ada qada qadar, tidak yakin. Berarti dirinya apa? Merasa hebat, sombong. Persis dengan orang yang tidak beragama. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana kemuliaan Allah. Semua diukur agama yang Allah berikan pada kita. Kalau mulia ada pada Al-Quran, dia ukur dengan akalnya sendiri. Kalau masuk akal, saya beragama. Kalau enggak masuk akal, berarti itu yang salah. Itu orang sombong. Merasa dirinya lebih pintar. Ini kerangka teorinya. Ini. Kenapa? Karena saya sudah sekolah ini, lalu kita punya teori ini. Maka yang tidak masuk akal, itu bukan agama. Lah gimana semua agama mau masuk akal? Wong akalnya lebih kecil daripada agama. Yang masuk itu yang kecil, masuk yang gede. Makanya afala ta'qilun, pakailah akalmu untuk mengerti agama. Bukan ketika tidak ngerti agama yang disalahkan. Banyak sekarang Bapak Ibu sekalian contoh-contoh orang yang mentuhankan akalnya. Contoh paling kecil, ini Islam tidak adil. Kenapa? Warisan laki-laki sama perempuan kok sama? Logikanya dari mana? Kan sama-sama dilahirkan dari bapak ibunya. Maka ajaran Islam tidak adil karena warisan laki-laki 2 kali lipat daripada warisan perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsyain. Coba Bapak sekalian lihat. Kalau laki-laki itu punya 2, semuanya bisa milik perempuan. Kenapa? Bayar mahar laki-laki. Bayar belanja laki-laki. Jadi uang laki-laki, uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Tahu ibu-ibu ini. Kerjaannya begitu. Jadi jangan dilihat soal bagaimana Islam memberikan warisan 2 pada laki-laki, perempuan 1. Tapi lanjutkan sistem dalam Islam yang bertanggung jawab laki-laki. Sampai istrinya bermaksiat, yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah suami.
Ini kita harus tawadhu kepada ajaran Allah dan kita takzim, yang merendahkan hati untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan dan juga mengingatkan kepada kita semuanya betapa kita diperintahkan untuk bertawadu, untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu ketika kita mempunyai sifat rendah hati di hadapan Allah, disitulah letak tingginya akhlak dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan mengelaborasi tema yang sangat menarik ini untuk lebih dalam dan lebih luas lagi dalam sesi tanya jawab. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.